Erling Haaland berhasil melesakkan gol salto indah saat Manchester City berpesta gol ke gawang Southampton di lanjutan pekan ke-30 Premier League. Sementara itu Chelsea cuma meraih satu shoot on goal di laga debut kedua Frank Lampard saat skuad The Blues ditaklukkan oleh Wolverhampton. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Manchester United menjalani pekan ke-30 Premier League saat berhadapan dengan Everton. Bertanding di Old Trafford, pasukan Erik ten Hag berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Skuad Setan Merah mendominasi sejak wasit meniup peluit kick-off. Hal itu dibuktikan dengan Anthony yang sempat mendapatkan peluang 1 lawan 1 dengan kiper di menit ke-21 pertandingan. Sayangnya saat itu tendangannya masih tepat ke arah Jordan Pickford. 5 menit kemudian giliran Marcus Rashford yang memanfaatkan peluang serupa. Namun peluang anak asuh Erik ten Hag itu masih bisa dipatahkan oleh sang penjaga gawang. Pada akhirnya di menit ke-35 Scott McTominay berhasil menjebol gawang Everton. Gelandang asal Skotlandia ini sukses menyelesaikan umpan dari Jadon Sancho. Dalam keadaan unggul itu tetap nggak membuat Manchester United mengendorkan serangan. Hasilnya di babak kedua Anthony Martial berhasil menggandakan kedudukan. Gol ini tercipta setelah Seamus Coleman gagal mengantisipasi bola yang diumpankan ke Marcus Rashford. Pada akhirnya Rashford langsung memberikan sodoran kepada Anthony Martial yang kosong di depan mulut gawang. Kedudukan gak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Di laga ini Jadon Sancho berhasil membuktikan kritikan dengan bermain gemilang. Ex Borussia Dortmund ini beberapa kali terlihat membangun serangan dan mengecoh beberapa pemain bertahan Everton. Dengan hasil ini, skuad asuhan Erik ten Hag masih bertengger di peringkat 4 klasemen dengan mengemas 56 poin. Meski menang, sang pelatih mengaku kurang puas dengan penampilan skuad Setan Merah. Menurut pelatih asal Belanda itu, para pemain seharusnya bisa lebih tajam di babak kedua. Newcastle United meraih hasil positif saat berhadapan dengan Brentford saat melakoni pekan ke-30. Bertandang ke GTEC Community Stadium, skuad The Magpies menang dengan skor 1-2. Brentford punya peluang emas untuk membuka keunggulan pada menit ke-28. Saat itu, skuad The Bees mendapatkan hadiah penalti usai Sven Botman melanggar Kevin Skate di area terlarang. Sayangnya, Ivan Toney yang ditunjuk sebagai algojo gagal melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian, skuad asuhan Thomas Frank kembali mendapatkan penalti menjelang akhir babak pertama. Kali ini Toney berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan membawa Brentford unggul di babak pertama. Dalam kondisi tertinggal membuat Newcastle mulai tampil menyerang di babak kedua. Hasilnya Joelinton sukses menyamakan angka lewat golnya dari sudut sempit di menit ke-54. Gol ini membangkitkan semangat anak asuh dari Eddie Howe. Nggak butuh waktu lama bagi Newcastle untuk membalikan keadaan. Pasalnya Alexander Isak berhasil mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-61. Pasukan Thomas Frank berpeluang untuk menyamakan kedudukan di menit ke-82. Sayangnya sundulan dari Toney masih mampu ditepis oleh Nick Pope. Hasil ini membuat skuad asuhan Eddie Howe berhasil mempertahankan peringkat ketiganya. Newcastle United sukses mengumpulkan 56 poin dari 29 laga yang telah mereka lakoni. Tottenham Hotspur sukses meraih kemenangan saat berhadapan dengan Brighton pada pekan ke-30 Premier League. Skuad The Lily White menang tipis dengan skor akhir 2-1. Skuad asuhan Christian Stellini ini membuka keunggulan lewat sepakan Son Heung-min di menit ke-8. Gol tersebut membuat Son sukses mencatatkan rekor baru di Premier League. Pemain asal Korea Selatan itu menjadi pemain Asia pertama yang berhasil mencetak 100 gol di Premier League. Brighton yang tertinggal mulai melancarkan serangan ke gawang The Lily White. Alexis Mark Allister sempat memberikan ancaman lewat sepakan kerasnya di menit ke-26. Sayangnya tendangan pemain asal Argentina itu masih bisa ditepis oleh Hugo Lloris. Hingga pada akhirnya Brighton berhasil menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Lewis Dunk di menit ke-34. Kemudian pertandingan mulai memanas di babak kedua, sebab terjadi kerebutan antar kedua pelatih yakni Christian Stellini dan juga Roberto De Zerbi. Hasilnya keduanya mendapatkan ganjaran kartu merah oleh wasit. The Lily White akhirnya kembali unggul lewat sepakan keras dari Harry Kane di menit ke-79. Gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Tottenham Hotspur pada pertandingan kali ini. Kemenangan ini sama sekali nggak mengubah posisi Tottenham Hotspur di klasemen sementara. The Lily White masih tertahan di peringkat 5 dengan perolehan 53 poin.
Chelsea harus menelan kekalahan saat berhadapan dengan Wolves pada pekan ke-30 Premier League. Skuad asuhan Frank Lampard takluk dengan skor tipis 1-0. Bermain di kandang sendiri, Wolves tampil dengan penuh percaya diri. Skuad asuhan Julen Lopetegui langsung tancap gas dengan beberapa kali melakukan serangan ke pertahanan The Blues. Hasilnya, Matheus Nunes berhasil mencetak gol pada menit ke-31 pertandingan. Gelandang asal Portugal ini menjebol gawang Kepa Arrizabalaga lewat sepakan voli indahnya. Ketinggalan 1 gol membuat Chelsea menaikkan intensitas serangan. Sayangnya, hingga laga usai Chelsea hanya mampu melakukan 1 tembakan tepat sasaran ke arah gawang Wolves. Di pertandingan ini, Chelsea banyak melakukan pelanggaran dengan 5 kartu kuning yang dikoleksi. Kekalahan ini menodai debut kembalinya Frank Lampard ke Stamford Bridge. Pasukan The Blues semakin terbenam di peringkat ke-11 dengan torehan 39 poin. Selain itu, Chelsea juga meraih beberapa rekor buruk di laga ini. Sebab jumlah main skuad The Blues yakni 30 laga lebih banyak dari jumlah golnya di musim ini yang baru melesakkan 29 gol. Gak cuma itu, mereka juga sudah kalah sebanyak 11 kali di musim ini. Catatan tersebut lebih banyak 1 laga dari jumlah kemenangan yang mereka dapatkan. Usai laga, Lampard mengaku kalau hasil ini karena kurangnya persiapan untuk meracik strategi. Pelatih asal Inggris ini berjanji akan lebih baik dalam beberapa laga ke depan. Manchester City melakoni laga ke-30 Premier League saat berhadapan dengan Southampton. Bubuhan Pep Guardiola sukses menang telak dengan skor 4-1. Di awal babak pertama, skuad The Citizens sedikit kesulitan untuk membongkar pertahanan The Saints. Hingga akhirnya mereka berhasil memecah kebuntuan di menit akhir sebelum turun minum. Saat itu, Kevin De Bruyne berhasil mengirimkan umpan matang yang mampu disundul oleh Erling Haaland. Pada babak kedua, Manchester City langsung tancap gas. Hal itu dibuktikan dengan Jack Grealish yang berhasil menambah keunggulan di menit ke-58 laga. Gak cuma itu, Grealish juga menyumbangkan assist di pertandingan kali ini. Umpan manisnya kepada Haaland mampu diselesaikan lewat gol salto yang indah. Gol ini sekaligus menjadi golnya yang ke-30 di Liga Inggris musim ini. Ketinggalan 3 gol gak membuat Southampton kehilangan semangat. Sekou Mara sukses memperkecil ketertinggalan lewat golnya di menit ke-72. Sayangnya 3 menit kemudian Julian Alvarez menutup pesta gol skuad The Citizen lewat titik putih. Hasilnya skuad asuhan Pep Guardiola masih bertengger di peringkat kedua dengan torehan 67 poin. Real Madrid gagal meraih hasil maksimal dalam lanjutan pekan ke-28 saat berhadapan dengan Villarreal. Di laga itu, Los Blancos kalah tipis dengan skor 2-3. Anak asuh dari Carlo Ancelotti berhasil unggul lebih dulu lewat gol bunuh diri dari Pau Torres di menit ke-16. Kemudian skuad kapal selam kuning mampu membalas lewat Samuel Chukwueze menjelang turun minum babak pertama. Di babak kedua, Real Madrid kembali unggul lewat gol dari Vinicius Junior di menit ke-48. Sayangnya keunggulan ini nggak mampu dipertahankan hingga akhir oleh pasukan El Real. Pasalnya Villarreal kembali mengemas 2 gol lewat Jose Luis Morales di menit ke-70. Lalu disusul oleh Chukwueze yang berhasil mencetak brace di laga ini. Hasil ini membuat skuad asuhan Don Carlo semakin sulit untuk mengejar Barcelona di posisi puncak. Sebab saat ini mereka sudah terpaut 12 poin. Apabila skuad Blaugrana bisa menang atas Girona di pertandingan besok, maka jarak antar poin keduanya semakin jauh dengan keunggulan 15 poin untuk Barcelona. AS Roma berhadapan dengan Torino pada laga lanjutan pekan ke-29 Serie A. Bermain di Olimpico Grande Torino, skuad Giallorossi menang tipis dengan skor akhir 0-1. Satu-satunya gol yang tercipta pada pertandingan ini dicetak oleh Paulo Dybala di menit ke-8 lewat titik putih. Hingga laga usai nggak ada tambahan gol yang tercipta pada pertandingan ini. Tambahan 3 gol ini membuat AS Roma berhasil mengumpulkan 53 poin. Hasil ini membuat skuad asuhan Jose Mourinho sukses merangsek ke peringkat 3 klasemen sementara Serie A. Lazio sukses meraih poin penuh saat berhadapan dengan Juventus pada pekan ke-29 Serie A. Bermain di kandang sendiri, skuad asuhan Maurizio Sarri menang tipis dengan skor akhir 2-1. 2 gol kemenangan Lazio dicetak lewat Sergej Milinkovic-Savic di menit ke-38 dan Mattia Zaccagni di menit ke-53. Sedangkan Juventus hanya mampu membalasnya lewat Adrien Rabiot di menit ke-42. Hasil ini memperkokoh posisi Lazio di peringkat kedua dengan perolehan 58 poin.
Sementara kekalahan ini membuat skuad Bianconeri tertahan di peringkat 7 dengan koleksi 44 poin. Bayer Leverkusen meraih hasil positif saat menjamu Eintracht Frankfurt di pekan ke-27 Bundesliga. Skuad asuhan Xabi Alonso menang telak dengan skor akhir 3-1. 3 gol kemenangan di Werkswolf dicetak lewat Amin Adil, Musa Diaby dan juga Sardar Azmoun di akhir laga. Eintracht Frankfurt hanya mampu mencetak gol hiburan lewat Djibril Sow di menit ke-74. Tambahan 3 poin ini membuat Bayer Leverkusen berhasil masuk ke zona Eropa. Skuad asuhan Xabi Alonso saat ini berada di peringkat 6 dengan perolehan 43 poin. Borussia Dortmund berhasil meraih kemenangan saat berhadapan dengan Union Berlin di laga pekan ke-27 Bundesliga. Skuad di Borussen menang dengan skor akhir 2-1. Skuad asuhan Edin Terzic itu unggul terlebih dahulu lewat Daniel Malen di menit ke-28. Sedangkan Union Berlin mampu menyamakan kedudukan lewat Kevin Behrens di menit ke-61. Sebelum akhirnya Yusufa Moukoko mencetak gol kemenangan pada menit ke-79. Hasil ini membuat Borussia Dortmund tetap tertahan di peringkat 2 dengan perolehan 56 poin. Bayern Munchen sukses membalas kekalahan atas SC Freiburg pada laga lanjutan pekan ke-27 Bundesliga. Skuad asuhan Thomas Tuchel berhasil meraih kemenangan dengan skor tipis 0-1. Meskipun menguasai jalannya pertandingan, Bayern Munchen terlihat kesulitan untuk mencetak gol. Di Rotten baru bisa unggul di menit ke-51 lewat tendangan jarak jauh dari Matthijs de Ligt. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang terjadi pada pertandingan ini. Kemenangan ini membuat FC Hollywood mempertahankan tahtanya di Bundesliga dengan perolehan 58 poin. Paris Saint-Germain meraih hasil positif dalam lanjutan Ligue 1 Prancis saat bertandang ke markas OGC Nice. Skuad Les Parisiens berhasil menang dengan skor akhir 2-0. Lionel Messi berhasil menjadi bintang pada pertandingan kali ini. La Pulga berhasil mencetak gol di menit ke-26 serta memberikan assist untuk Sergio Ramos di menit ke-76. 1 gol dan 1 assist yang dicetak oleh Messi membuat dirinya berhasil mencetak rekor pribadi. Pemain asal Argentina ini sukses meraih 1000 kontribusi gol selama berkarir di level klub. Hasil ini membuat PSG semakin nyaman di puncak klasemen Ligue 1 Prancis dengan mengemas 69 poin. Tottenham Hotspur tertarik untuk mendatangkan James Maddison dari Leicester City. Gelandang tim nasional Inggris ini diharapkan bisa menambal kekurangan lini tengah Tottenham Hotspur. Sebab di musim ini skuad The Lily White dinilai kurang gelandang kreatif. Peluang Spurs untuk mengamankan jasanya di musim nanti terbuka lebar. Pasalnya skuad The Fox memang berencana untuk menjual sang pemain. Namun mereka mematok harga sebesar 60 juta euro bagi yang berminat mendatangkan James Maddison. 3 klub raksasa Premier League tertarik mendatangkan Alexis Mark Allister dari Brighton. Gelandang 24 tahun ini mencuri perhatian saat membela tim nasional Argentina di Piala Dunia yang lalu. Mark Allister berhasil membawa skuad Albi Celeste meraih gelar juara Piala Dunia. Namun ketiga klub tersebut harus merogoh kocek yang gak sedikit untuk merekrut sang pemain. Sebab Brighton membandrol Allister dengan mahar 70 juta euro atau 1,1 triliun rupiah. Masa depan Karim Benzema di Real Madrid masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya kontrak bomber asal Prancis itu akan berakhir di musim panas nanti. Sejauh ini Benzema belum menekan kontrak barunya bersama skuad Los Blancos. Di sisi lain, El Real sendiri ingin memanjakan lini penyerangan mereka dengan mendatangkan pemain-pemain muda. Seandainya bergabung ke Al Hilal, maka Benzema akan bereuni dengan Cristiano Ronaldo. Keduanya pernah menjadi rekan satu tim saat masih memperkuat Real Madrid. AC Milan mendapatkan kabar baik terkait masa depan Rafael Leao. Menurut laporan media Revelo, manajemen Rossoneri telah capai kesepakatan verbal dengan winger Portugal tersebut. Media itu mengklaim kalau Rossoneri sudah menemukan harga yang cocok terkait gaji Leao. Kabarnya ex dari Los Lille ini akan menerima gaji sebesar 5 juta euro per tahunnya. Gaji tersebut jadi yang termahal dari para pemain Rossoneri yang lainnya. Sebelumnya, AC Milan sendiri bertekad mempertahankan Leao dengan memagari sang wonderkid dengan mahar 100 juta euro.
Setelah sebelumnya Chelsea dan Brighton mengadakan bukber gratis bagi para umat muslim, kini Tottenham Hotspur mengadakan hal serupa di Tottenham Hotspur Stadium. Bedanya, acara yang diadakan oleh Spurs ini nggak dilakukan di lapangan stadion seperti yang dilakukan Chelsea, melainkan di salah satu ruangan yang ada di dalam stadion. Acara ini diinisiasi oleh kelompok penggemar Spurs yang bernama Spurs Reach. Selain itu, dalam agenda tersebut dihadiri oleh Arnaud dan Juma dan juga mantan pemain The Lily White yakni Ledley King.